Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi kajian tafsir pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Fajr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin nashr wash shaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar dari Insani 88.8 FM
di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, tanggal 5 Rajab 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2018, kita masih kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Malam hari ini kita akan memasuki ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Dan di ayat yang keempat ini Allah masih bersumpah. Berarti ini sudah sumpah yang keberapa? Keempat. Dihitung saja. Ini sumpah yang keberapa? Keempat. Jajal dihitung. Wal fajr. 1. Wa layalin ashar. 2. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasar. Berapa? 5 apa 4? Nyong sing salah berarti. Ayat yang ketiga ada berapa sumpah? Ada 2 sumpah. Wasyaf'i wal watr. Berarti kan ada 2. Ayat pertama ada 1 sumpah, ayat kedua ada 1 sumpah, ayat ketiga ada 2 sumpah. Nah, ayat yang keempat berarti nomor berapa? Nomor 5, sumpah yang kelima. Apa sumpah yang kelima? Wal-laili idza yasr. Apa artinya wal-lail? Demi malam. Malam kapan? Malam Jumat Kliwon apa malam Selasa Kliwon apa? Malam apa? Setiap malam. Sepanjang tahun? Apa sepanjang masa? Ada perbedaan pandangan di antara para ahli tafsir. Ada sebagian ahli tafsir berpendapat maksud dari malam yang ada dalam ayat ini adalah semua malam, yakni sepanjang masa. Pokoknya setiap ketemu malam berarti itulah yang dimaksud di dalam sumpah wal-laili idza yasar. Pendapat yang lainnya mengatakan bukan. Yang dimaksud adalah malam tertentu. Nah, malam tertentu itu malam apa? Ada sebagian ulama mengatakan malam tanggal 9 Dzulhijjah. Ada apa di malam 9 Dzulhijjah? Bagi jamaah haji ada kegiatan namanya mabit di Muzdalifah. Apa? Mabit di Muzdalifah. Mabit gue apa toh? Nginep. Nginep di tempat namanya Muzdalifah. Beralaskan bumi dan beratapkan langit. Tidak tua, tidak muda, tidak ningrat, tidak biasa, tidak pejabat, tidak rakyat biasa. Semuanya beralaskan bumi, beratapkan langit.
Ini salah satu pendapat. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa malam yang dimaksud dalam ayat ini adalah malam Lailatul Qadar. Mana Ustaz pendapat yang lebih kuat? Kalau pendapat yang dipilih oleh Ibnul Jauzi dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahumullah, itu adalah pendapat yang mengatakan yang dimaksud itulah seluruh malam. Berarti kalau pakai pendapat ini seluruh malam, malam tanggal 9 Dzulhijjah masuk atau tidak? Masuk. Malam Lailatul Qadar masuk tidak? Masuk. Malam Jumat masuk enggak? Masuk. Malam Selasa masuk. Semua malam. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Demi malam. Wal laili idza yasr. Apa artinya idza yasr? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan idza yasr itu apabila telah berlalu. Apabila telah berlalu. Berarti sudah mendekati waktu subuh. Sudah hampir berakhir. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, idza yasr artinya adalah apabila telah tiba. Berarti baru akan mulai malam. Berarti kapan itu? Begitu masuk waktu maghrib. Mana dua pendapat ini yang lebih kuat? Kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi yang pendapat lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, idza yasr artinya apabila telah berlalu. Pendapat yang kedua, apabila telah tiba. Apa alasannya? Kok pendapat kedua kemungkinan lebih kuat? Karena berpasangan dengan isi ayat yang pertama. Ayat yang pertama, wal fajr. Wal fajri itu kan demi waktu fajar. Fajar itu permulaan siang. Nah, cocoknya setelah berbicara tentang permulaan siang, maka cocoknya di sini berbicara tentang permulaan malam. Akhirnya kelop. Kalau ditafsirkan apabila malam sudah berlalu, berarti nanti mirip kayak isi ayat yang pertama. Apabila malam telah berlalu berarti kan masuk waktu fajar. Dan ini penafsiran mirip dengan ayat yang lain. Wal-laili idza as'as. Terus was-subhi idza tanaffas. Surat apa Jajal? Apa nembe dengar sekarang? Ini surat At-Takwir. Ini ada di dalam juz amma. Mbok wis pada hafal juz amma? Padahal iki mbok juz sing paling terakhir ya. Surat At-Takwir ayat 17 sampai 18. Apa artinya? Wal-laili idza as'as, demi malam apabila telah tiba. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila fajar sudah mulai menyingsing. Ini mirip ya, kayak gabungan antara wal fajri dengan ayat yang keempat wal laili idza yasr. Pertanyaan berikutnya, kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam? Sudah sering kita sampaikan. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu istimewa. Apa keistimewaannya waktu malam? Apa istimewanya? Sekarang malam apa bukan? Malam. Apa yang jenengan rasakan istimewanya? Ngaji. Nek orang ngaji kepriwe? Enggak istimewa berarti. Istimewanya malam itu waktu istirahat. Waktu istirahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam Al-Quran surat Yunus ayat 67. Surat apa? Yunus ayat 67. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Allah jadikan malam untuk kalian agar kalian bisa beristirahat di dalamnya. Jadi malam itu waktunya istirahat. Berarti yang kita lakukan sekarang salah apa keliru? Kok salah apa keliru? Salah apa benar? Yang kita lakukan saat ini salah apa benar? Salah apa benar? Ya tidak salah. Jangan sekarang istirahat apa enggak? Nah ini pada duduk, Mbok. Apa ana sing macul, ana sing apa? Ada. Semuanya sedang duduk, merasa nyaman, merasa tenang. Jangan merasa tenang enggak di sini? Alhamdulillah. Mbok kapok. Allah jadikan malam sebagai waktu untuk istirahat. Kenapa coba? Kenapa malam waktu istirahat? Karena malam gelap. Karena malam gelap. Ketika sesuatu langit itu gelap, mata ini akan maksimal dalam beristirahat. Andaikan jenengan tidur di siang hari, jamnya sama dengan jam tidur di malam hari. Di malam hari kita tidur berapa jam? Pinten? 6. Ya tergantung. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Andaikan Anda di siang hari tidur 6 jam. Misal, ba'da subuh langsung tidur sampai zuhur. Kemudian Anda ciptakan suasana kamar gelap seperti gelapnya malam. Kepriwe carane? Jendela ditutup rapat, lampu dimatikan. Saya tanya, ketika jenengan bangun menjelang zuhur, apakah yang Anda rasakan? Kondisi tubuh seperti Anda bangun di pagi hari, sama atau tidak? Apa ora tau jajal? Apa kudu dijajal? Tidak sama. Bahkan tubuh itu terasa tidak enak. Allah jadikan malam itu kodratnya untuk istirahat. Walaupun jumlah jamnya sama antara tidur di siang hari dengan tidur di malam hari. Bahkan kalau perlu kita lebihkan jamnya. Tapi ternyata di tubuh kita rasanya beda. Jadi kenapa kok malam waktunya istirahat? Karena gelap. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam menutupi jagat raya. Seperti baju menutupi tubuh kita. Makanya di dalam sebuah ayat Allah menamakan malam sebagai baju. Dalam surat apa? Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai baju, sebagai pakaian. Surat An-Naba ayat 10. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Apa miripnya antara malam dengan pakaian? Malam akan menutupi jagat raya, pakaian menutupi tubuh kita. Mampu enggak Allah bikin tidak ada malam
siang terus. Mampu nggak? Mampu nggak? Mampu. Atau sebaliknya, Allah jadikan malam terus, tidak ada siangnya. Mampu, sangat mampu, tapi tidak Allah lakukan. Walaupun Allah mampu. Kenapa tidak Allah lakukan itu? Kita akan dengarkan alasannya dalam 3 ayat yang ada di surat Al-Qasas. Surat apa? Al-Qasas. Ayat 71, 72, 73. Pinten ayat? 3 ayat. Ayat 71 kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, andaikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam terus-menerus sampai hari kiamat. Bisa? Bisa. Andaikan Allah lakukan itu, man ilahun ghairullahi ya'tikum biddiya. Siapakah gerangan sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya untuk menggantikan malam tersebut? Wonten apa mboten? Tidak ada. Ini sebenarnya ayat dijadikan sebagai bahan renungan buat orang-orang musyrikin. Kalau seandainya malam ini dibikin sama Allah Subhanahu wa taala terus, alias sekarang malam, besok malam, lusa malam, ngemben malam, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Coba panggil itu Tuhan-Tuhan kalian. Panggil sesembahan-sesembahan kalian. Apakah sesembahan kalian bisa merubah kondisi malam ini menjadi siang? Sakit nama mboten? Tidak bisa. Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan, afala tasma'un? Apakah kalian tidak mendengar? Kasih garis tebal. Apakah kalian tidak mendengar? Ini ayat berapa? 71. Di ayat 71 ini Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan malam hari. Allah tutup ayat ini dengan ungkapan, apakah kalian tidak mendengar? Mari kita lanjutkan ayat selanjutnya. Berarti ayat nomor pinten? 72. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, seandainya Allah jadikan dunia ini isinya siang terus sampai hari kiamat. Kalau tadi malam terus, kalau ini siang terus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Siapa sesembahan kalian selain Allah yang bisa mendatangkan malam agar kalian bisa istirahat? Wonten apa mboten? Tidak ada. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, afala tubsirun? Kenapa kalian tidak melihat? Ada yang sama atau beda? Sama atau beda? Akhir ayatnya sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Ketika Allah berbicara tentang malam, Allah katakan, apakah kalian tidak mendengar? Ketika Allah berbicara tentang siang, Allah katakan, apakah kalian tidak melihat? Kenapa dibedakan? Malam gelap, orang keton, anggo senter. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, kenapa ketika Allah berbicara tentang malam,
Allah ingatkan kita supaya mendengar. Ketika siang Allah ingatkan kita supaya melihat. Kata beliau, karena di malam hari organ pendengaran kita lebih kuat. Sebaliknya di siang hari organ penglihatan kita lebih kuat, lebih dominan. Kapan kedengaran suara jangkrik? Ketika malam hari. Kapan kelihatan pemandangan yang indah? Ketika siang hari. Jadi inilah indahnya Al-Quran. Inilah ajaibnya Al-Quran. Bagaimana kita bisa menggali keajaiban-keajaiban itu? Ya dibaca, kemudian ditelaah berdasarkan pemaparan para ahli tafsir. Jadi di ayat 71 dan 72 ini Allah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan dunia ini malam terus dan mampu untuk menjadikan dunia ini siang terus. Tapi itu tidak Allah lakukan. Karena apa? Karena Allah sebutkan di dalam ayat terakhir 73. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Wa min rahmatihi. Karena rahmat Allah. Karena sayang Allah. Karena Allah sayang kepada kalian. Makanya tidak dijadikan dunia ini siang terus. Tidak juga dijadikan malam terus. Wa min rahmatihi, dan di antara bentuk kasih sayang Allah, ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah jadikan ada malam, ada siang, ada malam, berganti-gantian. Buat apa? Litaskunu fihi, supaya di malam hari kalian bisa istirahat. Walitabtaghu min fadlihi, dan di siang hari kalian bisa mencari nafkah. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian semuanya bersyukur. Ini keistimewaan yang pertama dari malam hari, karena malam adalah waktu nopo? Istirahat. Keistimewaan yang kedua, malam itu waktu spesial untuk beribadah. Apa? Malam waktu spesial untuk beribadah. Sekarang kita lagi ngapain? Sekarang nih kita lagi ngapain? Beribadah. Ustadz, apa ini tidak bertolak belakang dengan perintah untuk beristirahat? Ya tidak. Saya takut nanti besok-besok kenapa enggak maghriban? Ini kan waktunya istirahat. Di dalam Al-Quran ada ayatnya. Surat nopo wau? Waduh, bawakan dalil lagi. Kenapa enggak isyaan? Malam waktunya istirahat. Kepak, istirahat gue orang mesti turu. Makanya orang-orang yang beriman justru menjadikan malam ini waktu untuk beribadah. Karena di malam hari itu menurut orang-orang yang beriman, menurut para wali Allah, menurut para kekasih Allah, inilah waktu yang paling nyaman untuk beribadah. Kenapa demikian? Karena suasananya hening. Suasananya tenang. Pikiran mulai berkurang. Apanya? Pikiran-pikiran tentang kantor, tentang sawah, tentang sekolah, tentang kuliah. Malam itu sudah mulai berkurang. Sehingga relatif lebih bisa konsentrasi. Apa ibadah yang dilakukan di malam hari? Yang wajib-wajib dulu apa? Sholat maghrib, sholat isya. Terus yang sunah-sunah nopo? Sholat
tahajud. Makanya saya senang. Kalau pas lagi maghrib itu biasanya masjid rata-rata rame. Alhamdulillah. Walaupun nembe maghrib. Isyane separuh. Subuhe padahal apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shallal isya'a fi jamaah, barang siapa salat isya berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat separuh malam. Separuh malam berarti malam mari kita hitung. Malam mulai jam 6. Subuh jam 4:30. Berarti separuhnya kira-kira sampai jam 11:30. Seperti orang sholat dari jam 6 sampai jam 11:30. Nuwun sewu, ada yang pernah seperti itu? Ada? Tidak. Nah, jenengan pengen dapat pahalane walaupun tidak melakukan sholat isya berjamaah. Kenapa ya kok malah pas isya malah lebih sepi? Ya itulah yang namanya godaan syaitan. Justru ketika isya itu ya Allah tanggung banget. Ya. Ana sing nembe madang, nembe nyore. Rasane abot. Ada yang sudah di depan layar televisi. Aduh tanggung ki. Ada yang sudah rebahan, bablas, makanya tidur habis maghrib itu makruh. Tidur habis maghrib makruh. Kenapa? Biasanya bablas, tanggung. Karena itu juga saya paling suka pengajian pada maghrib sampai isya, tanggung waktu deh. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu lama. Ya. Jadi arep bosen wis rampung. Enak ya. Dan juga bisa maghriban, bisa isyaan berjamaah. Ustaz, supaya bisa dapat pahala sholat malam semalam suntuk, bagaimana Ustaz? Itu kan tadi kan pahala sholat isya seperti orang sholat malam separuh. Kalau supaya dapat pahala sampai subuh Ustaz, kita dengarkan kelanjutannya. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah teng pundi? Ya nang masjid. Ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat tahajud semalam suntuk. Mulai kapan? Jam 6 sampai subuh. Wonten? Ada yang pernah? Belum. Pengen dapat pahalanya? Subuh berjamaah. Makanya rugi orang yang tidak subuh berjamaah. Lah Ustaz, aku mau kakean pahala lah. Nanti berlebihan Ustaz, kan sudah subuh berjamaah tuh, sudah dapat berapa? Semalam, masih tambah isya juga, nanti semalam setengah kebanyakan Ustaz. Masya Allah, ki wong pede temen. Ini orang pede banget sih. Emang ibadah Anda sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini beribadah belum tentu diterima.
Karena belum tentu diterima, maka maksimalkan ibadah. Jangan merasa puas dengan yang kita kerjakan. Belum tentu yang sudah kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, kalau misalnya seandainya diterima, ora apa-apa. Gak ada ruginya ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajatnya insya Allah di surga. Ini pahala sholat wajibnya. Nah, kalau sudah sholat wajibnya, maka tambahi dengan sholat sunnahnya. Sholat nopo? Tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 79. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan hendaklah lakukan sholat tahajud di sebagian malam sebagai tambahan untuk kalian. Sholat sunnah itu untuk nambali. Kalau seandainya yang wajib-wajib itu ada yang kurang-kurang, ditambah. Ya. Salat wajib kita sudah sempurna apa dereng? Sudah sempurna atau belum? Belum. Berarti perlu ditambali. Nambalinya pakai yang sunnah. Asa rabbuka ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga kalau kalian tahajudnya rajin, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kalian ke tempat yang terpuji. Makanya orang-orang yang rajin tahajud itu akan mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Itu sudah mujarab. Mujarab itu artinya terbukti. Tentunya setelah menjalankan yang wajib-wajib. Jangan sampai tahajudnya rajin, subuhane kawanan. Loh Mas, jadi orang kata nang masjid mau pas subuhan, iya mau bengi tahajudnya suwe banget. Akhirnya turu maning. Ya enggak benar. Prioritasnya adalah wajib. Setelah yang wajib ini tambahi yang sunnah. Dan di malam hari, terutama sepertiga malam akhir, ada keistimewaan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau yang tadi pahala sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah itu hadis sahih juga riwayat Muslim. Ya, tadi yang pahala sholat isya berjamaah dapat separuh malam. Salat subuh berjamaah dapat sepanjang malam, itu hadis sahih riwayat Muslim. Nah ini hadis yang akan saya bawakan ini sahih juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kita SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Setiap malam ketika sudah tersisa sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Yaqulu, Allah akan berfirman, man yad'uni fa astajibulah. Siapa di antara hambaku yang mau berdoa pada saat itu, aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang mau minta, aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirallah. Barang siapa yang mau beristighfar, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Inilah yang membuat orang-orang soleh malam hari itu pada
bangun. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.